Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua peserta buku untuk ayah dan ibu tahun 2023. Terima kasih sudah hadir di kelas mentor kedua bersama kami semua di sini. Yang malam ini kita akan membahas satu hal yang penting juga dalam proses menulis kita, yaitu tips yang dapat melancarkan proses menulis. Nah, malam ini saya Indah yang akan menjadi moderator atau host di acara mentor kita malam ini, insya Allah selama 1,5 jam ke depan. Nah, hari ini kita akan berbagi ilmu lagi mengenai bagaimana ya proses menulis itu dan bagaimana kita bisa mendapatkan ide dengan lancar dalam proses menulis. Nah, sebelum itu mungkin saya tanyakan dulu ya teman-teman, bagaimana proses menulisnya sampai hari ini? Apakah sudah mulai menulis? Apakah masih sebatas ide? Masih atau sudah bisa menuangkan, bahkan mungkin ada yang udah selesai kali ya. Coba untuk teman-teman yang mungkin bisa open mic atau misalnya nulis di chat, silahkan untuk menceritakannya prosesnya mulai sampai hari ini. Insya Allah kan berarti sudah sekitar seminggu ya dari kelas mentor kita yang kemarin. Semoga teman-teman di sini sudah mendapatkan ide atau inspirasi. Nah, sekarang tinggal bagaimana proses menulisnya. Ada yang mau cerita sedikit bagaimana proses menulisnya sampai hari ini? Oke, kalau belum ada nanti boleh ya sambil jalan. Mungkin nanti saat Kak Sony yang akan menjadi mentor kita hari ini membawakan materi beliau ya. Nah, ini saya berbagi sedikit. Siapa sih yang akan mengisi malam ini? Kak Sony mau share sendiri apa aku yang share? Ada nggak suara saya masuk? Ada. Enggak ya? Nggak ada sih suaranya. Oh ya, ada Kak Sony suaranya. Ini suara aku ya Suara mungkin. ada. Oke, ada. Suara aku yang mungkin tadi. Oke, malam ini kita langsung aja ke Kak Sony ya. Untuk membahas tentang gimana sih prosesnya kita
bisa menelurkan banyak ide di dalam proses menulis kita. Tadi mungkin sudah kelihatan bahwa wah Kak Sony ini pengalamannya sudah banyak sekali ya dalam menulis buku gitu. Jadi ya nanti silakan teman-teman explore ya lebih lanjut bagaimana sih gimana caranya dari ide bisa sampai jadi buku yang banyak sekali yang sudah dibuat oleh Kak Sony hari ini. Oke, kepada Kak Sony silakan. Mau share Uh, screen-nya dari aku apa dari Kakak aja? Aku dari takutnya kakak aja. enggak. Oh, dari aku aja. Oke. Hmm, Oke, ini sedikit CV saya boleh dibaca aja sih. Nggak penting-penting amat kali ya. Ya, silakan. Ya, itu buku yang pernah saya tulis dan pendidikan saya psikologi S1. Buku yang pernah tulis ada berapa? Ada 6, 7 ya. Boleh Kak dilanjut? Nggak penting-penting banget itu. Oke. Nah, ini mikrotak. Sebenarnya kemarin itu materinya itu saya ada tanya di grup itu apa saja sih problem-problem teman-teman itu dalam menulis. Saya pengen ngangkatnya dari situ. Tapi coba saya sampaikan sedikit mikrotaktik yang biasa saya gunakan atau yang biasa digunakan oleh para penulis untuk ini ya untuk mengatasi kendala dia dalam menulis. Boleh Kak dilanjut ke isinya? Slide selanjutnya. Ini menulis tiap hari. Konsistensi itu penting. Kebanyakan orang nulis tuh hari ini nulis, besok enggak, atau nulis nunggu nunggu mood yang bagus, atau nunggu suasananya nggak enak nih, nunggu ini deh, nunggu hujan dulu. Ya akhirnya yang kayak gini sering menghambat sebuah tulisan untuk jadi gitu. Jadi kalau taktik yang paling sederhana itu ya tulis dia setiap hari. Kapan ada waktu tulis, kapan memungkinkan tulis. Karena kalau kata saya lupa guru besar sastra Indonesia, Profesor apa ya? Saya lupa nama beliau. Beliau bilang memanfaatkan kantong-kantong waktu. Jadi beliau itu nulis puisi itu kadang sambil nunggu kereta beliau nulis puisi, sambil nunggu boarding di pesawat beliau nulis sambil nunggu jemput anak yang sekolah beliau nulis. Manfaatkan waktu-waktu yang kayak gitu. Apalagi sekarang kan ini ya semuanya gampang ya, udah pada punya smartphone, punya tab juga, punya laptop, kemana aja bisa dibawa. Suara saya jelas ya? Suara saya bisa didengar? Agak bising soalnya begini. Jelas Kak, Yo. jelas. Jelas sekali. Nah, yang kedua itu meminta feedback feedback dari pembaca dan dari penulis. Kenapa berbeda? Karena penilaian akan suatu tulisan itu ketika dinilai oleh seorang penulis dan dinilai oleh seorang pembaca itu akan cukup berbeda. Karena ketika kita minta feedback tulisan kita sama pembaca, maka pembaca akan memberi penilaian itu sesuai dengan sifat dia sebagai seorang konsumen. Sedangkan ketika kita minta feedback sama penulis, maka penulis akan menggunakan perspektif dia sebagai seorang penulis. Itu akan berbeda. Karena kan kita nulis itu kan untuk pembaca. Tapi kita butuh untuk komparasi diri itu sama penulis. Oh si A itu penulis. Coba saya tanya, Bang, bagus nggak tulisan saya Kak? Bagus nggak tulisan saya Kak? Atau ada yang perlu diperbaiki nggak menurut pandangan Kak sebagai penulis? Karena bahkan penulis hebat sekalipun pastilah ini ya punya kelebihan masing-masing, punya kekurangan masing-masing, punya skill yang berbeda ya. Tentu akan saling mengisi kalau kita saling feedback ke sesama penulis. Sedangkan kepada sesama pembaca itu kita akan mendapatkan bacaan seperti apa sih yang orang inginkan ya. Misalnya seperti di event buku untuk ayah ibu ini kan sifat tulisannya mayoritas ya, bukan nggak semua, karena saya lihat kemarin juga ada yang nulis dengan style fiksi, tapi mayoritas itu kan dalam bentuk memoir. Dalam bentuk memoir, kira-kira memoir seperti apa sih yang pembaca itu inginkan? Bagaimana pembaca itu ingin menikmati sebuah memoir dari orang yang kita tulis? Terus yang ketiga bijak menggunakan majas dan terima. Ini mungkin bisa ini ya bisa di manfaatnya lebih praktikal masing-masing karena sebuah tulisan yang diberikan majas dengan bahasa yang enak dibaca kalau diberikan dalam porsi yang cukup itu akan membuat sebuah tulisan itu semakin enak untuk dibaca. Tapi kalau berlebihan orang bosan juga. Terima kata itu juga membantu sekali ketika
ada irama dalam setiap kata, ada ujung kata itu yang sama dalam setiap kata, itu kan akan menambah seni dari sebuah tulisan itu. Tapi harus bijaksana menggunakannya. Karena nanti ketika ya itu tadi seperti yang saya bilang, seperti di Majas, kalau overdosis nanti jadi malah malah nggak enak orang bacanya. Terus yang keempat, bereksperimen lah. Eksperimen di sini yang saya maksud adalah coba sih hal-hal yang baru. Itu salah satu buku yang pernah saya baca, kakaknya ada di sini ya, Kak Tri. Itu tahun lalu nulis buku solo di Buai, itu nulis memoir dari bapaknya, ibunya, dan neneknya. Itu menggunakan sudut pandang orang pertama. 3 tokoh dengan sudut pandang orang pertama semua. Itu kan sebuah sesuatu yang jarang sekali orang 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 lakukan itu. Menggunakan 3 tokoh utama, semuanya pakai sudut pandang orang pertama, semuanya pakai aku. Itu kan bentuk dari eksperimen, bentuk dari kreativitas. Ada sih novel yang pernah nulis kayak gitu, Here We Lie, tapi cuma 2. Nah, sedangkan Kak Tri waktu itu bikin 3. Itu kan satu eksperimen. Ada juga kemarin yang nulis buku di One Page, kalau nggak salah, dia nulis buku dengan sudut pandang orang kedua. Saya belum baca bukunya, saya nggak tahu gimana bentuk tulisannya itu. Tapi eksperimen itu nggak terbatas di sudut pandang, bisa jadi cara menulis, mungkin seperti Taufik Sabtotoro Hadi atau Tasaro, nulis kisah sejarah Nabi Muhammad SAW itu dengan cara yang berbeda daripada buku sejarah lainnya. Juga Martin Lings juga nulis buku sejarah Nabi Muhammad itu dengan cara yang berbeda. Eksperimen ini ya luas maknanya. Coba sesuatu yang baru. Mungkin belum familiar di buku-buku yang umum kita baca, tapi kita bisa menuliskan sesuatu yang baru. Itu lebih kepada refresh ya untuk para pembaca. Boleh dilanjut nggak? Ya agak cepat aja ya, biar nanti materinya bisa kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan teman-teman kemarin. Joey, cemilan ini percaya nggak percaya kalau banyak cemilan di depan laptop atau di depan tab itu bakal bikin tulisan semakin terhambat. Apalagi konsumsi gula yang cukup tinggi itu akan membuat kinerja otak semakin turun ya. Bahkan sebenarnya kalau yang paling enak itu nulis itu ya pagi sebelum sarapan atau waktu subuh sebelum subuh. Itu saat-saat terbaik lah untuk berkarya. Karena kalau udah ada cemilan, minuman manis, apalagi makanan manis, semuanya akan menghambat. Terus lihat yang indah-indah. Karena memang kodrat manusia itu kalau melihat yang indah-indah, ada pengaruh di dalam hatinya. Jadi kalau orang sudah kebanyakan nengok indah-indah, orang mampu bikin kata-kata yang manis. Ketika orang jatuh cinta, dia bisa merangkai kata. Bahkan seorang yang bukan seorang pujangga pun ketika dia jatuh cinta, dia bisa membuat syair yang paling indah di dunia ini. Jadi lihat yang indah-indah. Lihat hewan, melihat bunga, atau jalan-jalan sekitar taman. Kalau Agatha Christie, dulu nulis nulis novel-novel dia itu sesuai dengan tempat yang dia kunjungi. Murder on the Nile. Ketika dia jalan ke Mesir, dia kunjung ke Sungai Nil, dia bikin novel Murder on the Nile. Ketika dia naik kereta, nama keretanya Orient Express, dia bikin novel Murder on the Orient Express. Itu salah satu contoh. Baca karya-karya terdahulu. Ya, ini belajar dari tulisan-tulisan orang, baca tulisan-tulisan orang juga pasti dapat inspirasi ya. Atau baca tulisan kita sendiri. Karena dari tulisan kita sendiri kita bisa ngelihat kan bagaimana perkembangan tulisan kita dari masa ke masa. Saya pribadi sering baca tulisan-tulisan saya waktu SMA, waktu 10 atau 11 tahun yang lalu. Saya SMA tahun 2011, lulus 2013. Saya mulai nulis itu dari kelas 3 SMP, sekitar tahun 2009-2010. Nah, saya suka baca-baca tulisan saya tahun 2010, 2011 seperti apa ya. Terus saya coba, kadang-kadang ada yang beberapa tulisan yang saya tulis ulang, hanya saya perbaiki beberapa kata supaya lebih enak dibaca. Gitu. Ini ketika ide muncul, saya sedang tidak menulis, segera catat. Ya, masing-masing punya ini ya, punya smartphone bisa ditulis, bisa direkam dengan voice note, whatever lah, apapun yang nyaman. Karena kebanyakan orang itu ceritanya kalau udah ide muncul, dia lagi nggak megang laptop, terus tiba-tiba pas di depan laptop hilang. Coba ditulis kalau emang ada muncul. Karena kalau saya sering ide itu muncul lagi nih, lagi di kendaraan, lagi ngasuh anak biasanya muncul tuh ide. Nah, cara untuk menanggulanginya itu ditulis. Lanjut, Kak. Pahami tren dunia literasi ya. Ini ya tren ya.
Karena dunia literasi itu ya seperti seni, terus berkembang. Orang akan semakin ini ya, semakin memunculkan variasi dan inovasi baru. Ya kita juga harus paham, harus ikuti itu. Seperti sekarang kan nulis itu kan nggak mesti di mana di ini ya, nggak perlu nerbitin buku. Di platform-platform digital juga banyak orang nulis, nah itu bisa dimonetisasi. Banyak lah jalannya. Ya dipahamin itu. Bagaimana perkembangan tulisan sekarang, bagaimana gaya-gaya bahasa sekarang. Karena buktinya kan KBBI juga diperbarui terus. 10 istirahat, ya perlulah istirahat ya. Karena kalau kita lagi kurang istirahat, kondisi fisik nggak bagus, juga tulisan kita nggak bakal optimal. Itu penting, istirahat itu penting. Kalau orang yang ini jalanin psikotes, tes psikologi, itu sering saya ditanyain, kalau tes psikologi tipsnya apa ya supaya lulus. Tipsnya istirahat yang cukup, sarapan jangan lupa, minum yang cukup. Nulis juga kayak gitu, harus cukup istirahat. Ya memang ada beberapa orang yang bilang dia inspirasinya muncul tengah malam. Ya tetap aja untuk bisa begadang tengah malam kan juga perlu fisik yang mumpuni ya. Nggak bisa dengan fisik yang ringkih. Dan itu memang sesuatu yang harus kita miliki. Istirahat yang cukup. Sampai kan nulis kan, pikiran, melibatkan unsur kognitif, afektif, semuanya bekerja. Di istirahat yang cukup. Oke Kak, bisa dilanjut. Menjadi penulis yang efisien, ya dilanjut aja Kak. Materinya langsung. Nah ini sepertinya mungkin dibahas ya di materi ketiga nanti sama Kak Dina ya. Jangan berhenti nulis kan ingin menyunting. Nah ini kebanyakan yang saya dapat itu orang tuh nulis gini. Dia nulis, terus dia baca ulang tulisannya tuh. Nulis 1 halaman, baca ulang lagi. Aduh ini jelek deh, sunting. Nulis 2 halaman, sunting lagi. Itu sesuatu yang mubazir sebenarnya. Itu akan membuat tulisan nggak berkembang. Akhirnya akan mengarah kepada perilaku justifikasi diri sendiri. Belum apa-apa dulu, Pak Panin nulis, ini aja baru nulis 1 halaman, banyak salah nih. Ini kayak itu yang terjadi. Padahal pekerjaan menyunting itu harusnya dilakukan ketika sebuah tulisan itu selesai. Tulisan itu sudah mencapai endingnya, barulah penyuntingan itu dilakukan. Bahkan kalau kita ingin menerbitkan buku sekalipun, penyuntingan itu nanti akan dilakukan oleh editor. Kita bisa menyunting, gini, bukan berarti saya meremehkan proses penyuntingan, yang maksud saya itu ketika kita sudah berhasil menulis satu buku atau satu judul bab yang di antologi, baru kita menyunting semampu kita. Kita belajar kan dari tulisan-tulisan orang lain, dari materi yang kita dapat, kita belajar cara menyuntingnya, lalu kita sunting. Nanti ketika diterbitkan akan disunting lagi oleh editor dari penerbit. Apalagi kalau yang nerbitin indie itu semuanya sudah dilayani oleh editor dari penerbitnya. Itu jadi jangan terfokus kepada penyuntingan. Ketika kita ingin menulis, fokus kita adalah penulis. Kita sebagai seorang penulis, bukan seorang editor. Kalau bahasa umumnya, gunakan jubah penulis, jangan digunakan jubah editor. Yang kedua, jangan lupa ikut kelas online. Ya, banyak kan kelas-kelas menulis sekarang, yang free banyak, berbayar juga banyak. Ya, ikuti itu. Karena saya sendiri, saya pribadi, jujur ketika berhasil menerbitkan sebuah buku, itu bermula dari ikut kegiatan menulis. Kelas online itu penting sekali. Apalagi dengan platform digital yang luar biasa banyak, di Instagram juga promosi kelas menulis sudah banyak sekali, penulis-penulis lain juga membuat event menulis, ya ikuti. Kalau berbayar, ya itu namanya ilmu kan nggak mungkin gratis. Ilmu juga mesti ada yang dikorbankan. Salah satunya materi. Gitu. Kalau ingin maju, gitu, emang pengen mengembangkan skill menulis, ya kayak gitu. Ya, bisa dilanjut. Mulai dari manapun kamu mau. Ini maksudnya adalah kalau kalau Anda nulis, mulailah dari manapun yang Anda mau. Bisa dari ending mungkin, bisa dari bagian tengah, tulis dulu. Tulis bisa dalam bentuk tulisan utuh atau bisa dalam bentuk kerangkanya. Misalnya nanti kepingin membuat cerita tentang kepahlawanan orang tua. Ketika misalnya punya orang tua tentara, orang tuanya dulu pernah ikut di operasi militer di suatu negara gitu. Endingnya seperti, mungkin bisa tulis endingnya dulu, baru nanti awalnya seperti apa. Dari manapun yang Anda mau gitu. Jangan sampai malah sibuk mulai dari mana ya, aduh, openingnya belum dapat nih. Akhirnya nggak nulis-nulis. Jangan terpaus. Apapun yang ada bahan, tulis dulu.
Karena boleh jadi kan orang lebih dulu tahu endingnya. Misalnya orang yang kepingin menulis cerita detektif, oh dia tahu pembunuhnya ini, cara pembunuhnya seperti ini. Ya dia nulis endingnya dia udah tahu, tapi awalnya gimana ya? Penyusunan senjatanya gimana ya? Penyusunan motifnya kayak mana? Alibinya gimana? Itu kan nanti seiring proses. Karena saya pun kadang-kadang nulis itu, saya nggak tahu ending yang saya tulis itu nggak tahu seperti apa. Saya pernah nulis novel thriller sekali, itu novel sebenarnya bukan novel thriller tujuannya itu. Saya pengen nulis novel romance, tapi di tengah jalan saya ubah ke thriller. Ya bisa aja kayak gitu. Makanya mulai dari manapun yang Anda mau, lalu berjalanlah seperti air yang mengalir. Kalau ada terhenti, ada tempat yang nggak mau, ya cari jalan lain. Empat, lakukan sprint. Sprint dalam artian kalau ada waktu, jangan nunggu waktu luang lah. Kalau memungkinkan, ide lagi banyak, sprint, tulislah sebanyak-banyak. Karena kebanyakan kalau nunggu waktu luang, akhirnya nggak ada waktu luang. Karena jujur saya pribadi paling tidak menerima alasan sibuk. Karena kalau nulis alasan sibuk, nanti itu mendiskreditkan banyak penulis yang karyanya banyak itu. Jadi seolah-olah orang yang nerbitin buku itu orang-orang yang nggak punya pekerjaan. Kerjaannya senggang, padahal kan enggak. Coba tanya Mbak Indah itu bisa nulis buku, kerjaannya apa coba? Pasti punya kesibukan. Beliau psikolog gitu. Tahu ya gimana sibuknya seorang psikolog. Atau mentor yang minggu depan Kak Dina bisa nulis buku. Kak Dina nggak punya pekerjaan? Enggak. Kak Dina kan mahasiswi Al-Azhar. Tahu sendiri lah gimana ketatnya Al-Azhar itu. Beliau juga seorang istri dengan seorang anak, tapi masih bisa nulis buku, masih bisa ikut kegiatan di mana-mana. Jadi alasan sibuk itu alasan yang sangat tidak masuk akal ya. Sibuknya sibuk apa dulu? 1 jam itu kalau saya pribadi, kalau sprint 1 jam itu bisa 4-5 halaman itu kalau untuk fiksi ya, 1 jam. Jadi kalau alasan sibuk itu bukan sesuatu yang dapat diterima. Kalau mentoring sama Kak Reski bilang sibuk, bisa kena labrak. Ya Kak Reski ya. Dulu kalau di DWC itu kalau yang bilang sibuk bisa kena kena sentil. Lanjut ya. Menulis seperti lari maraton. Nah, ini suatu sebenarnya masuk ke dalam mikrotaktik sebenarnya. Banyak kasus ini termasuk terjadi ke pribadi saya sendiri. Ketika saya rajin nulis, saya tuh nulis terus. Tapi ketika tenaga saya habis, saya bisa istirahat 2-3 hari nggak nulis. Nah, ini sesuatu yang sebenarnya begini. Kalau saya pribadi, saya lebih ingin teman-teman itu menikmati tulisan yang kalian tulis itu. Jadi jangan jadikan beban ya. Saya seperti lari maraton kita jarak jauh, tapi dengan kecepatan yang stabil, nggak tidak membebani fisik dan tidak menguras waktu juga. Artinya nggak terburu-buru kita nulisnya. Kalau kita maksain lari sprint, nulis hari 5 halaman, besok off. Besoknya lagi nulis 2 halaman, besok off. Ini akan membuat semangat kita tuh gampang buyar. Karena coba gini deh, saya pernah sekali nulis sebuah novel gitu. Saya stop dari pertengahan, saya istirahat sekitar berapa minggu, 2-3 minggu saya nggak lanjutkan novel itu. Lalu ketika saya nulis lagi, saya baca ulang, kok nggak nyambung ya? Ternyata saya lupa, ada bagian yang udah saya tulis, saya lupa scene-nya seperti apa. Nah itu yang terjadi ketika itu pengalaman pribadi saya. Makanya enak nulis tuh ya, nulis maraton. Santai aja, tapi jalan terus. Kalau kata John F. Kennedy, aku tuh berjalan sangat lambat, tetapi aku nggak pernah mundur 1 langkah pun, dan aku nggak pernah berhenti. Jadi biar 1 langkah, 1 kalimat, 1 paragraf, tapi nulis terus. Daripada nulis 3 halaman, terus istirahat seminggu. Ada yang tulisannya nggak selesai-selesai. Yang ada, fokusnya akan terpecah. Kualitas tulisannya akan terpengaruh. Karena ketika hari ini kita nulis, terus kita jeda seminggu, kira-kira ide yang ada di otak itu apakah bakal tetap ada? Oh, ide itu masih fresh nggak nanti? Malah jadi nggak segar. Nah, yang 7, tetap peduli pada dirimu. Maksudnya, ya jangan sampai jadi beban lah nulis itu. Jangan sampai menulis itu malah jadi ini ya, jadi apa ya, jadi beban. Akhirnya malah stres, malah asam lambung pula kan. Nggak lucu juga nanti.
Ya, Kak, boleh dilanjut, Kak? Bentar ya. Mau nulis tapi miskin ide. Nah, ini trik-trik sederhana ya. Ini bisa dipraktekkan. Boleh dilanjut. Tuh, jalan-jalan. Pusing ya jalan-jalan aja dulu. Kalau saya karena saya di pedagang, jadi toko saya itu di plaza. Kalau saya sempat ini, saya jalan-jalan gitu, ngeliat orang, ngeliat orang jualan, ngeliat orang kerja, ngeliat toko buku, media, gitu. Itu sesuatu yang cukup berguna. Menyendiri, ya itu salah satu tips saya pribadi itu menyendiri. Ketika saya menyendiri, biasanya ide itu muncul. Makanya kalau saya nulis itu biasanya malam jam 9 atau jam 10 ke atas setelah istri dan anak saya tidur baru saya nulis. Karena saya tipe orang yang nulis tuh nggak bisa diajak ngomong, nggak bisa ada orang di samping saya. Orang tidur saya nulis. Terus nonton film ini ngaruh ya, karena film itu kan juga bagian dari tulisan. Film itu kan muncul kan dari naskah yang ditulis oleh pembuat skenario-nya. Walaupun itu bukan film yang diambil dari novel, kan ditulis dulu kan naskahnya, skenario seperti apa. Nah, jadi ketika menonton film, Anda bakal dapat inspirasi. Slide selanjutnya, Kak. Baca buku, nah jelas ya. Yang kelima nih fotografi. Karena saya termasuk penggemar fotografi, saya sering motret, saya tulis captionnya apa. Dulu kebiasaan saya di Instagram kayak gitu. Saya bikin foto-foto estetik, saya upload di Instagram, terus saya buat captionnya. Sesuai dengan foto itu. Apa makna yang ada dalam foto itu. Itu sangat berguna. Apalagi sekarang ada smartphone kan gampang aja kan buat foto estetik, foto foto air mineral gitu. Kira-kira apa ya? Foto headset, foto kacamata, kira apa yang bisa dibahasakan dari foto yang kita ambil. Foto estetik itu nggak sulit sih bikinnya, nggak mesti yang ala-ala profesional bener ya, nggak mesti pakai kamera yang profesional, itu nggak pakai handphone aja bisa. Relaksasi ini maksudnya relaksasi itu nggak mesti healing-healing gaya anak-anak sekarang lah ya, setelah sedikit healing ya. Relaksasi itu banyak yang bisa dilakukan. Pijat bisa jadi, bisa jalan-jalan bentar seperti yang pertama tadi, bisa istirahat, bisa berbaring sebentar sambil doing nothing gitu. Ya di film Goodbye Christopher Robin, salah satu relaksasi itu doing nothing, duduk diam nggak ngelakuin apa-apa. Jadi lanjut ya. Oke, udah selesai. Saya sengaja percepat materinya biar uh, ini ya, biar biar kita bisa fokus ke pertanyaan kemarin. Saya balik ke pertanyaan kemarin. Atau ada yang mau bertanya di chat, boleh ditulis juga. Nanti saya bahas. Baik, terima kasih Kak Sony, materinya ringkas, jelas, dan padat ya buat teman-teman yang memang lagi kesulitan atau lagi masih membangun kebiasaan menulis. Saya juga jadi ini apa diingatkan kembali nih, oh apa aja sih sebenarnya yang harus kita persiapkan selama proses menulis. Karena sebenarnya menulis itu tadi ya Kak ya, harus punya kebiasaannya biar kita itu nggak berhenti untuk mengeluarkan ide-idenya kita. Karena kalau aku juga merasakan sekali nih, kayak kemarin aku baru selesai satu buku, aku tuh vakum tuh seminggu 2 minggu, ini nih mau mulainya lagi tuh susah gitu. Jadi emang kita harus punya kebiasaan menulis itu, mau nulisnya pendek dulu atau panjang itu silahkan, terserah kembali ke masing-masing. Oke, baik, silakan kalau misalnya ada yang mau bertanya malam ini, kita open pertanyaan sebanyak-banyaknya sambil Kak Sony juga menjawab pertanyaan yang kemarin sudah masuk ya di kolom chat ya. Boleh Kak Sony? Ini belum ada Ya, di kolom nanti ini chat. dari kita mulai yang pertama aja Kak ya. Itu ada tips konsisten menulis, membagi waktu untuk menulis karena seharian misalnya ada kerjaan lain yang HP pun tak terpegang. Ya ini yang tadi manajemen manajemen waktu tadi yang saya bilang. Karena setiap orang pasti punya kesibukan. Kalau kita menjadi mengkambing hitamkan pekerjaan kita untuk tidak menulis itu kayaknya ya itu yang saya bilang, kayaknya kita meremehin orang yang bisa nulis gitu. Kayak seolah-olah orang yang nulis buku itu nggak ada kerjaan, senggang waktunya. Ya kalau ini sih sebenarnya lebih kepada manajemen waktu ya kak ya.
kita memang kalau ketika kita niat nulis pasti kita menyempatkan waktu setengah jam, 1 jam, atau 15 menit sekalipun. Kalau ide itu udah ada, pasti bisa. Yang penting niatnya dulu. Kalau niatnya tulus mau nulis, pasti ada aja kesempatan. Bahkan ketika chat, saya pernah ngajak temen ikutan DWC dulu sama Kak Rizky itu. Itu dia bilang gini, Mas Son, itu 200 kata ya sehari ya. Berat juga ya minimal 200 kata. Terus saya ajak ngobrol, saya ajak chat terus. Coba deh hitung nih chat kita ada berapa kata tuh. Lebih nggak 200? Dia ngitung sendiri, udah 500 kata chat kita aja. Itu chat cuma setengah jam loh. Betul. Iya, iya. Chatnya cuma Jadi setengah jam. Apalagi sebenarnya yang memang kita mau punya niat nulis. Karena kalau kita nulis, misalnya kayak gue ini kan udah jelas loh tujuannya apa. Kan nulis tentang orang tua. Kan udah jelas tuh mau nulis misalnya tentang ibu saya seperti apa sih. Mungkin ibu saya dulu ada seorang anggota dewan gitu. Berjuang untuk rakyat. Kan kita udah tahu mau nulis apa. Tinggal kita merangkai sistematikanya mau yang bagaimana gitu. Baru nanti kita aplikasikan ke dalam tulisan. Medianya apa ya? Handphone sudah canggih kan? Handphone juga bisa Microsoft Word, yang gratis juga ada, yang bayar ada 100.000 sebulan. Kalau masih alasan bisa nulis sih keterlaluan sebenarnya. Bisa di chat juga, tulisnya di WA. Kadang saya nulis di WA, karena WA saya ada 2, saya tulis ke WA saya tulis, saya chatnya saya sendiri. Nanti saya udah ada waktu buka laptop, ya udah tinggal kopas saja, baru perbaiki mana yang salah. Gitu, tips paling simpel. Mungkin Kak Indah juga punya tips lain. ya bersama sih sebenarnya kalau misalnya kita itu tinggal kita membiasakan ya. Jadi memang harus praktis make perfect ya, Sony. Kalau awalnya mungkin ya mulai dari 50 kata, 100 kata, 200 kata, nanti nggak berasa lama-lama kita akan terbiasa nulis 1000 kata ya. Jadi kadang-kadang kita mundur karena wah 200 kata kayak tadi kan 30 DWC itu minimal 200 kata. Kalau sekarang sih saya ngerasa 200 kata tuh sedikit loh buat menjembrengkan ini. Nggak sampai empat itu. Iya, 200 Sampai. kata itu. Kayak kita mau nulis caption Instagram aja ya, sebenarnya kita kan maksimal 300 kata tuh sekarang. Benar. Bahkan kalau kadang-kadang dipikir-pikir scroll Instagramnya itu udah berapa lama kita scroll Instagram? Iya, betul ya. Kalau sekarang aja tuh saya kalau misalnya nulis caption Instagram itu nggak nyampe 15 menit udah selesai gitu. Karena ya itu tadi, karena kita udah terbiasa nulis kayak gitu. Nah, maka mulailah membiasakan minimal 50 kata, 100 kata. Kita bisa chat berjam-jam dengan orang lain, itu sebenarnya udah mengeluarkan banyak kata. Nanti lama-lama akan terbiasa. Naik dari 50, 100, 200, 300, sampai akhirnya nanti jadi 1000 itu nggak berasa loh. Kadang-kadang kalau saya nulis 1000 itu kayak kata Kak Sony tadi, 1 jam bisa 45 halaman sama. Saya juga gitu kalau nulis emang fokus 1 jam itu ya nggak ngapa-ngapain itu bisa dapat 1 chapter. Gitu. Chapter itu kan bisa sampai 4 sampai 6 halaman A4 gitu. Jadi emang semua harus latihan untuk merasa kita terbiasa. Nah, perkara baik atau buruknya tadi ya, kita harus pakai jubah penulis dulu sebelum kita jubah editor. Karena kalau kita bilang tulisan itu harus bagus, saya jamin penulis kelas dunia pun nggak ada yang tulisannya langsung bagus. Betul. Berapa tahun sih J.K. Rowling itu 5 tahun kalau nggak salah ditolak-tolak penerbit aja, belasan penerbit nolak karya dia, perbaiki baru jadi Harry Potter. Betul. Bahkan itu pun di Indonesia sempat ditolak juga kan, nggak percaya Gramedia kalau itu novel bakal laris di Indonesia. Ada prosesnya. Kadang-kadang orang kan mandangnya dia penulis hebat loh J.K. Rowling. Emang J.K. Rowling itu siapa sih? 20 tahun yang lalu bukan siapa-siapa dia. Iya. Bolak-balik karyanya ditolak. Kadang gitu ya, sifat kita tuh pengennya abis tulis tuh pasti langsung pengen bagus, langsung pengen diterima sama orang. Nah itu yang kita langsung diterima orang, langsung bestseller, langsung difilmkan. Ya itu berat sih. Oke, lanjut Kak Sony. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Menemukan ide. Kak Iki, menemukan ide. Ini payah jawab. Menemukan ide. Yang penting udah tahu dulu apa yang mau ditulis. Yang sekarang kan kalau gue kan nulis tentang orang tua. Menemukan idenya seperti apa. Kalau Kak Tri, itu buku dia tahun lalu. Apa judulnya? Kak Tri, apa judulnya Kak? Lupa saya Kak.
Yang The Untold Stories itu ya, atau yang bermain bersama orang tua, yang Ah, antologi. The Untold Story, The Untold Story. The Nah, The Untold Untold Story Story itu ya. kan, ya The Untold Story. Nah, itu Kak Tri, The Untold Story itu kan kisah neneknya, kisah ibunya, kisah ayahnya Kak ya. Iya, betul. Nah, itu kan Kak Tri itu kan untuk menemukan idenya dia buka-buka catatan-catatan lama orang tuanya, peninggalan-peninggalan orang tuanya, karena tiga subjeknya itu udah meninggal dunia. Nah, Kak Tri buka buka semua kenangan dia sama orang tua dia, baik itu album foto, bekas-bekas tulisan ya Kak ya, Ya, catatan sampai harian atau catatan harian, yang tersisa sampai atau sampai waktu ini barang-barang ya, lain. waktu sang nenek ini ya, sampai kakak mengikhlaskan ini ya, menunda keberangkatan ke Jepang ya demi Iya, merawat nenek ya. Nah, iya betul. nah, itu kan sebuah sebuah memoir yang dapat dapat ini loh, dapat dituliskan, dapat menjadi inspirasi. Bayangin Kak Tri karena rasa cintanya sama neneknya, peluang untuk sekolah di Jepang itu beliau tinggalkan gitu. Itu kan suatu kesempatan yang ini, kesempatan yang sulit untuk didapat loh. Jadi ini bentar, ada chat dari Kak Reski, saya balas dulu. Chat pribadi. Gimana cara balas? Area Oh, itu ada. chat pribadi. Interupsi ini. Tapi mic-nya nggak dimatiin kok. Iya. Oke. Oke, udah. Oke, ini ada yang angkat tangan nih, Kak Sony. Boleh ya? Oke, Kak Tia, silakan. Itu yang itu Kak Kiki semoga menjawab ya Kak ya. Lanjut ke pertanyaan Kak Tia. Silakan Kak. Ibu dosen sastra Inggris. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Sony. Ya, apa Iya, kabar? siap. Alhamdulillah masih hidup. Oke, ini kebetulan berhubung Kak Sony adalah mentor saya, jadi sekalian saya mau konsul nih ya untuk cerita yang lagi ditulis. Ini sesungguhnya tantangan sih nulis, aduh benar-benar tantangan sih nulis ini apa cerita untuk ayah ibu. Jadi somehow eh, gini, untuk breakdown part-partnya itu loh yang agak mengalami kebingungan sama sudut pandang. Jadi ceritanya gini, kalau misal kita tuh mau nulis dari kita kecil sampai at some point apa suatu waktu tertentu dikala kita eh, udah dewasa gitu kan. Oke lah, bisa dibilang saat ini dari kita kecil sampai saat ini. Dari kita masih jadi anak sampai sekarang kita jadi orang tua. Jadi rencananya idenya tuh bakalan boleh di-share nggak sih? Misalnya seperti apa nih Kak? Siapa yang paham maksudnya? Gini, Untuk eh, ce- rencana cerita untuk gua ini kan em, pengen membahas kisah kita dari kecil sampai kita saat ini dewasa. Eh, benar. Pengennya menceritakan tentang perbandingan antara ketika kita menjadi anak dan ketika kita menjadi orang tua. Hmm. Karena kan saya pernah merasakan menjadi anak dan pernah juga merasakan menjadi orang tua. Walaupun masih baru ya menjadi orang tua baru. Jadi tuh pengennya buat kisah yang memiliki dua sudut pandang. Jadi sudut pandang pertama dari anak sebagai anak, sudut pandang kedua sebagai orang tua gitu. Nah, gimana mengeksekusinya itu yang bingung sebenarnya. Itu yang Buat dua pertama. buku. Soalnya tadi bilang ada siapa tadi kakak Tri ya yang menulis buku tuh Ya Kak tiga Tri. pandang kan, tiga sudut pandang kayak berarti Hmm. dari dia sendiri, ibunya, bapaknya gitu. Nah, saya Hmm. tuh pengen bikin juga dua sudut pandang sebenarnya. Jadi sudut pandang saya waktu masih kecil sebagai anak sama sudut pandang saya setelah menjadi orang tua gitu. But is that possible gitu? Kayak agak-agak eksekusinya tuh aduh, berarti kalau misalnya kita bikin sudut pandang kita sebagai anak kecil, otomatis kita harus memposisikan kita sebagai anak kecil dong di beberapa chapter.
gitu. Terus Benar. di beberapa chapter berarti kita harus bikin sudut pandang kita sebagai orang tua. Tapi apakah itu mungkin gitu? Itu aja sih Nah, somehow. kalau mungkin nggak mungkin, itu sangat mungkin. Tergantung baik dari kreativitas dari penulisnya. Penulisnya seperti apa. Yang itu bisa aja kan, itu kata Kak Rizky itu bisa bikin 2 buku, bisa dengan 2 sudut pandang. Banyak sih jalan caranya. Atau mungkin dibuat bukunya begini dah. Aku sebagai anak, aku sebagai ibu. Ini ide-ide yang muncul di kepala saya. Mungkin di ini di apa? Saya pernah ada buku, lupa bukunya apa gitu. Jadi kita membaca itu dari 2 sisi. Baca dari sisi yang di sebelah kiri, itu kisah saya sebagai seorang anak. Terus ketika buku itu dibalik, itu kisah saya sebagai seorang ibu. Bagaimana mengkomparasi inilah, mungkin ketika saya punya anak, inilah ajaran-ajaran ibu saya praktikkan kepada anak saya. Mana kekurangan orang tua, saya perbaiki. Karena kan menuliskan kekurangan orang tua itu kan bukan berarti kita membuka aib orang tua sih, enggak. Karena saya berpandangan bahwa kan nggak ada juga orang tua yang sempurna. Orang tua saya nggak sempurna, saya juga nggak sempurna sebagai orang tua. Pasti sama-sama bersalah. Itu bisa jadi bahan gitu. Aku sebagai anak dulu aku pernah di dibandingkan sama anak lain. Itu ketika aku sebagai ibu, aku tidak akan pernah membandingkan anakku dengan anak orang lain. Anakku ya anakku, jelek bagusnya itu anakku. Itu contoh dari saya. Bagaimana cara mengeksekusinya itu kembali kepada kreativitas masing-masing penulis mau nulisnya seperti apa. Makanya tadi eksperimen kan yang saya bilang, ketika mampu bereksperimen kita bisa dapatkan hal-hal baru. Seperti Kak Tri, mungkin bisa konsul ke Kak Tri nanti gimana sih caranya. Karena Kak Tri itu nulis 3 sudut pandang itu dengan gaya bahasa yang agak berbeda itu. Karena bahasa seorang nenek, bahasa seorang ayah, dan bahasa seorang ibu itu kan berbeda. Boleh konsul ke Kak Tri nanti, ke Sensei Tri. Iya, Saya baik. manggilnya Sensei. Berarti tergantung ini ya, kreativitas. Jadi semua kembali lagi bahwa buku itu tadi ya, balik ke masing-masing penulis mau eksekusinya seperti apa dan tidak ada benar yang salah. Jadi jadi jangan takut mau seperti apa. Bisa juga mungkin Benar. tadi ya pakai metode flashback. Katia lagi cerita tentang apa yang Katia lakukan di masa sekarang sebagai ibu, lalu di tengah-tengahnya nulis tentang dulu saya sebagai anak seperti apa. Itu juga bisa. Jadi bebas sih, bebas berkreasi seperti apa. Yang penting ditulis dulu, habis itu nanti bisa dirombak-rombak itu gunanya kita pakai coba editing ya Kak ya. Jadi ketika kita sudah menuangkan semuanya dan kita bisa mengubah atau memperbaiki tulisan itu sehingga itu bisa sesuai dengan keinginan kita. Oke, ada lagi. Semoga menjawab ya Katia ya. Jadi jangan takut untuk bereksperimen di dalam tulisan ini. Jadi jangan takut juga. Boleh nanya-nanya ke Kak Tri, bagaimana kemarin menuliskan beberapa sudut pandang. Kalau misalnya baca buku-buku banyak juga kok ya kayak gitu yang banyak. Saya juga pernah baca novel kayak gitu juga tuh Kak. Bahkan dia 3 tokoh gitu juga dia pakai setiap halaman itu berbeda-beda sudut pandang semuanya orang pertama dari setiap si tokohnya itu juga bisa tergantung pada kreativitas. Oke, ada lagi yang mau nanya? Kita lanjut Boleh pertanyaan di WA aja ya. Oke, lanjut silakan. Idenya ada nih Kak, strukturnya sama alur ceritanya juga udah oke, tapi begitu mulai ngetik di laptop malah bingung, nggak tahu apa yang buat tulisnya, ini solusinya gimana. Itu lumrah terjadi ya sebenarnya. Pertama kalau saya jauhin dulu gangguan. Gangguan ini handphone. Jauhin dulu. Jauhin dulu handphone. Biasanya handphone yang paling mengganggu, notifikasi, chat, apalagi saya termasuk pedagang yang juga jualan online gitu. Kadang-kadang kalau saya pengen fokus dulu ya saya harus korbanin jualannya. Jadi saya terpaksa menunda dulu orang-orang yang mau nanya barang gitu. Mana orang yang mau beli, sabar dulu saya menulis dulu. Itu salah satu tipsnya, jauhin gadget yang nggak ada hubungannya sama nulis. Yang kedua itu dari jauhin makanan. Biasanya yang bikin nggak konsen tuh makanan. Udahlah buntu otak nulis apa, ada snack lagi makan lagi. Kalau bagi saya makan itu membuat saya nggak bisa mikir. Jauhin makanan, apalagi manis-manis, karena gula itu memperlambat kinerja otak. Kalau mau nulis yang agak supaya strong ya protein lah diperbanyak, yang tinggi vitamin gitu. Terus coba
cari suasana yang agak tenang. Karena kalau kita ada banyak gangguan, banyak bising di sana-sini, kita susah nulis. Itu ide bisa buyar sendiri. Dan yang terakhir tipsnya, tinggalkan jubah editor. Karena kebanyakan kasusnya orang yang bingung mau nulis apa tuh dia takut tulisannya jelek. Mau nulis, baru ngetik dikit, ngapain tulis ya. Terlalu berhati-hati. Terlalu berhati-hati itu sesuatu yang akan bikin orang nggak maju. Toh pada akhirnya orang yang berhasil itu dia akan lebih banyak gagal daripada berhasil. Berhasil kan sekali doang. Tapi gagalnya berapa? J.K. Rowling kan cuma sekali kan diterima novel Harry Potter-nya, tapi berapa tahun novel dari tolak? Dia harus bercerai, harus jalan pindah tempat dari mana papanya, saya lupa. Harus ngebawa anak jadi single parent, bercerai dengan suami. Itu kan kegagalan-kegagalan dia, masalah-masalah hidup dia. Kapan dia berhasil? Ya setelah beberapa tahun, setelah kegigihan tadi. Paksain nulis. Buntu nggak ada yang mau tulis, ya apapun yang mau tulis. Ada keyboard, ketik aja ngasal. Kalau memang udah benar-benar buntu nggak mau nulis apa, nggak tahu mau nulis apa, tulis aja. Apalagi kalau udah punya waktu, memang sudah mengkhususkan itu waktu untuk nulis, maka berjuanglah untuk nulis. Karena kalau nggak dipaksa, susah. Karena ibaratkan ini ya, roda yang udah lama nggak berputar, itu kan udah pada karat, udah banyak sesuatu yang mengganggu, itu debu segala macam. Tapi ketika dia sudah berputar, dia akan jalan sendiri. Nah, kebanyakan orang ketika roda itu nggak mau putar, dia nyerah duluan. Itu yang bikin nggak nggak maju tulisannya, nggak jalan tulisannya, karena udah stuck duluan di situ. Maka dia yang berat itu di awal aja, percaya. Memulainya aja yang berat. Nanti kalau sudah dapat 2 kalimat, 3 kalimat, 1 paragraf, 2 paragraf, 1 halaman, 2 halaman, bakal lancar sendiri. Itu tips dari saya. Mungkin ada yang mau nambahin. Dan lagi, kayaknya nggak ada pertanyaan dari sini lagi. Ya ini ada tahun lalu saya bahas sedikit, mumpung moderator saya Mbak Indah. Tahun lalu saya itu jadi guide antologi. Salah seorang teman saya ikut di antologi yang saya guide sendiri. Judulnya itu Bermain dengan Ayah dan Ibu. Ada salah satu teman saya perempuan, dia bilang gini, Kak, aku nggak sanggup deh nulis karena aku nggak ingat punya kenangan bermain apapun sama orang tuaku. Saya bilang, serius nggak ada, masa nggak ingat sama sekali? Nggak, Kak, aku nggak bisa nulisinnya. Nah, lalu saya ajak ngobrol, ternyata memang waktu itu beliau ada masalah sama ibu. Ya maaf, ibunya itu melakukan sesuatu yang benar-benar membebani dia. Memang ibunya bertindak di luar batas saat itu, dan itu membuat dia begitu terbebani ya dengan kondisi dia. Jadi psikologisnya sangat tidak stabil. Jadi akhirnya dia keluar sendiri dari antologi itu dan dia bilang pokoknya dia nggak mau nulis. Dia minta maaf, dia nggak mau, dia keluar. Nah ini saya rasa mungkin ada beberapa peserta yang kesulitan untuk menulis di buai ini karena mungkin punya masa lalu yang kelam dengan orang tuanya, atau orang tuanya pernah berbuat sesuatu yang menyakitkan dia. Nah, ya, dia kesulitan untuk menuliskan ini. Padahal kan saya bilang waktu itu sama si teman saya itu, menulis itu bagian dari healing. Itu ilmiah sih. Kalau di psikologi ada ya Kak Indah ya, teori dengan tulis ya. Teorinya ini James Pennebaker ya kalau nggak salah. Dan juga terapi biblioterapi, terapi dengan membaca. Nah ini kalau di praktiknya ada tips nggak Mbak Indah? Mana tahu ada nih peserta yang mengalami hal-hal seperti itu. Kepingin nulis, tapi nggak sanggup nulis karena ada trauma dengan orang tuanya. Oke. Ya, ini kejadian sih memang. Waktu pertama kali aku bikin antologi untuk buku untuk ibu itu adalah ngomongin tentang ini. Jadi judul bukunya itu Melepas Luka. Jadi temanya memang memaafkan ibu yang tidak sempurna. Jadi waktu itu hampir semua peserta tuh merasa kesulitan karena kita akan membahas sosok ibu yang tadi mungkin melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya atau melakukan sesuatu yang kita tuh nggak nyaman gitu. Akhirnya saat itu yang saya lakukan, ini juga tips dalam saat menulis untuk healing itu adalah
tuliskan mulai dari rasa apa yang pertama kali kita pikirkan atau kita rasakan. Kalau memang dimulai dari rasa yang saya nggak suka dengan ibu saya, mulai dari situ. Karena dengan kita menuliskan mulai dari rasa apa itu, kita seperti membuka kunciannya tentang apa yang sebenarnya sesungguhnya kita punya terhadap ibu kita atau terhadap ayah kita. Nah, kayak yang tadi yang diceritakan oleh Kak Sony tentang temannya, ya bisa jadi masalah dengan ibunya itu sedang mengunci dia, mengunci memori-memori indah dia yang bermain bersama orang tua, sehingga butuh untuk dibuka dulu kuncinya. Tips pertama dari menulis untuk healing itu ya, mulailah dari apa yang terpikirkan pertama kali terkait dengan orang yang mungkin membuat kita merasa nggak nyaman tadi, perasaan apa yang kita pikirkan. Dari situ biasanya akan membuka kunci-kunci selanjutnya dan melakukan proses itu dalam healing. Alhamdulillah sih, waktu yang antologi pertama di buku untuk ibu itu, Melepas Luka itu, 17 penulisnya bisa menyelesaikan tulisannya. Adalah sebagian besar itu sempat mau menyerah karena apa? Separuh nulis itu udah, Mbak, aku nggak tahan lagi, kayaknya air mata aku tuh udah bercucuran, aku nggak sanggup menyelesaikannya. Tapi dengan proses yang lagi, kemudian dicoba lagi bahwa oke, ini tujuannya untuk apa? Kamu menyelesaikan tulisan ini untuk apa gitu. Jadi dan alhamdulillah sampai akhir mereka selesai nulisnya gitu. Ada beberapa yang memang berat banget buat menyelesaikan itu ya, karena memang tadi ya luka terhadap ibunya itu banyak banget gitu, tapi bisa selesai kan, dan akhirnya dia merasa aku bersyukur sekali bisa menulis ini karena akhirnya ada beban yang akhirnya lepas, sehingga dia sama ibunya pun sekarang udah I'm fine with my mother gitu. Jadi bukunya sendiri sih sekarang udah nggak aku cetak tuh, sempat beberapa kali open PO, tapi abis itu aku nggak cetak, nggak tahu deh, kalau misalnya memang banyak yang mau nanti open lagi deh. Bukunya sendiri udah lama ya, judul bukunya Melepas Luka, tapi kalau sekarang aku udah nggak punya stoknya lagi, jadi nggak bisa aku juga. Bisa dicetak kan nggak? Masih bisa sih, harus hubungin lagi penerbitnya. Oke. Itu ntar kalau ada yang kepengen bertanya lagi silakan. Atau ada masalah yang seperti yang dibahas tadi, boleh ya konsul ke mentor Kak Indah ya. Boleh. Jadi teropen banget ya buat teman-teman yang ada di buku Airi ini mau konsultasi dengan mentornya ya. Ada Mas Reski, ada saya, ada Kak Sony sama Kak Dina yang akan memberikan materi minggu depan. Jadi nggak mesti sama mentor yang ditunjuk ya, boleh sama mentor lain. boleh. Silakan sih, kita terbuka aja kalau misalnya. Oke, ini ada Kak Kiki mau bertanya, silakan Kak. Silakan. Halo Kak Sony, Kak Indah, Kak Rizky. Mau nanya, tapi kayaknya agak keluar ya dari tema hari ini. Jadi aku tuh kan udah lama nggak nulis lagi, nggak nulis yang panjang gitu. Kapan sih maksudnya kita tuh dibilang tulisan kita mengalami perkembangan? Karena kendalaku ketika menulis tuh aku merasa tulisanku kayak gitu-gitu aja ya, dan itu salah satu hal yang menghambat gitu menurutku ya, membuat aku tuh jadi nggak lanjut nulis gitu, karena kayaknya tulisanku masih gitu-gitu aja kayak gitu. Saya kapan eh, tulisan kita bisa dikatakan berkembang gitu sih, lebih ke gitu sih. Kapan tulisan kita Bagaimana gimana ya, menilai kalau kita tulisan kita udah berkembang nih dari yang pertama kita nulis sampai yang sekarang? Apakah ada indikator atau penilaian yang bisa kita lakukan sendiri kalau ternyata kita sudah mengalami perkembangan dalam tulisan kita gitu sih. Terima kasih. sebenarnya bisa dirasain kok, Kak. Kita sendiri bisa ngerasa kok. Coba baca tulisan kita yang hari ini, kita tulis hari ini, coba kita baca tulisan kita 2-3 tahun yang lalu. Dibandingkan kekayaan diksi kita, pemilihan diksi kita, terus bagaimana cara kita menstruktur suatu paragraf, menstruktur suatu bab, itu bisa terasa sendiri kok. Kalau mau lebih objektif lagi, coba ya kirim ke teman, kirim ke rekan penulis lainnya. Salah satu cara mengujinya itu sih sebenarnya.
Karena kan lagi-lagi tulisan ini juga bisa bersifat subjektif ya. Tulisan yang bagus belum tentu bagus menurut orang lain. Karena kan bagusnya tulisan itu kan nggak serta-merta hanya dari struktur kalimatnya, dari baku nggak bakunya kata yang dipilih. Misal kalau novel-novelnya Tasaro itu kan novelnya kan sudah puitis-puitis sekali. Kalau yang pernah baca novel Tasaro itu semuanya puitis-puitis bahasanya. Tapi apakah semua orang itu bagus? Menurut saya bagus, karena saya suka dengan novel seperti itu. Tapi apakah itu misalnya menurut Kak Reski, menurut Kak Indah bagus? Belum tentu menurut mereka bagus. Bisa jadi itu bukan selera mereka. Ada novel yang menggunakan bahasa yang informal, bagus menurut pembacanya. Tapi mungkin nggak bagus menurut saya. Ya, itu kan balik ke selera masing-masing. Tapi kualitas tulisan itu sudah meningkat atau enggak, sebenarnya ada beberapa cara sih melihat. Yang pertama tadi yang saya bilang, ketika kita membandingkan, kita pasti terasa mana sih tulisan kita yang lebih ada ruhnya gitu, ada nyawanya. Terus yang kedua, kira-kira tulisan kita itu dapat nggak poin yang mau kita sampaikan. Dikasih orang baca, tapi bukan disuruh nilai bagus apa enggak, tapi disuruh orang itu bilang, kamu dapat nggak apa yang saya maksud dalam tulisan saya? Coba bandingin dengan tulisan saya yang lama, mana yang lebih kamu pahami? Atau bisa juga langkah yang ketiga itu, kakak pernah mungkin nulis sebelumnya temanya A misalnya, katakanlah tema sebelum itu membahas tentang Indonesia. Kakak pernah ngebahas itu. Nah hari ini kakak pengen lihat tulisan kakak, mungkin kakak bisa bahas Indonesia lagi dengan gaya kakak yang sekarang ya. Orang lebih paham yang mana, orang lebih suka yang mana, atau orang lebih dapat informasi yang mana itu, poinnya dapatnya di yang mana. Itu bisa salah satu cara untuk memastikan tulisan kita sudah berkembang atau enggak. Dan yang keempat, tulisan kita berkembang atau enggak itu juga dilihat dari kelancaran kita nulis. Orang yang pertama kali nulis pasti beda sama orang yang udah terbiasa nulis. Makin kita terbiasa nulis, skill kita akan bertambah dengan sendirinya kok. Makin banyak kita baca buku, kosakata kita bertambah. Cara kita memilih diksi juga akan berbeda. Itu Kak Kiki. Semoga menjawab. Semoga menjawab ya Kak Kiki. Jadi jangan lupa bandingin dengan yang lama. Yakin deh pasti ada perubahan. Kalau tadi merasa tidak ada perubahan, tambah lagi ilmunya atau tambah lagi pemendaharaan katanya. Mungkin itu memang kita harus tahu dulu juga kali ya Kak Sony, indikatornya kenapa kita merasa tidak berkembang. Karena kadang-kadang kita itu cuma merasa aja, padahal pasti ada perkembangannya. Coba. Iya, kadang-kadang cuma perasaan aja. Karena mungkin ngelihat buku saya kok nggak terbit-terbit ya, orang udah banyak bukunya, mungkin tulisan saya nggak berkembang, padahal kan belum tentu. Boleh jadi orang yang nerbitin 5 novel, kita yang masih gitu-gitu aja belum selesai, tapi giliran kita selesai, novel kita langsung booming gitu, kan bisa aja. Rezeki masing-masing. Nah yang penting itu jangan berhenti nulis, kalau memang niatnya jadi penulis. Banyak orang sedih nih, novel dia udah bestseller, novelnya udah banyak, aku belum juga ya, novelnya diikuti di ajang ini, aku belum juga ya. Tapi satu hal yang harus kita ketahui, kita nggak pernah tahu mana tulisan kita yang bakal dapat atensi publik paling besar. Waktu nulis Harry Potter, J.K. Rowling nggak tahu kalau novel dia itu bakal mendunia kayak itu. Andrea Hirata juga nggak tahu novel Laskar Pelangi itu bakal jadi novel penuh kenangan. Apakah Buya Hamka itu ketika nulis itu tahu bahwa novel dia akan terus dibaca orang meskipun dia sudah meninggal dunia? Atau Agatha Christie tahu kalau novel dia bahkan menjadi referensi polisi untuk memecahkan kasus keracunan talium. Apakah dia tahu? Enggak. Orang kasus itu baru dipecahkan setelah dia sudah meninggal. Kan nggak tahu. Kita nggak pernah tahu mana karya kita yang bakal sangat berharga di mata pembaca. Tapi kita nggak akan pernah mencapai posisi itu apabila kita berhenti menulis. Maka terusnya nulis. Sama seperti orang yang berusaha untuk memperbaiki ekonomi keluarga misalnya dengan berdagang. Kan nggak pernah tahu yang mana sih perniagaan mana yang bakal mengantarkan kita bebas dari kesulitan ekonomi misalnya. Atau orang yang berdagang di pasar, kita nggak pernah tahu mana sih orang yang bakal belanja ke toko kita. Yang jelas kita layani dulu dengan baik kan. Kita berusaha dulu, kita jajain jualan kita berusaha layani orang dengan baik, kita berusaha panggil pelanggan kita dengan baik. Dan kita nggak pernah tahu mana yang bakal memberikan kita keuntungan yang sangat besar. Balik seperti halnya menulis, kita nggak pernah tahu tulisan mana sih yang nanti bakal jadi bestseller, mana yang bakal difilmkan, kita nggak tahu. Mana sih tulisan kita akan berharga bagi orang tua, nggak tahu. Tapi kalau kita berhenti nulis, ya selesai semua, nggak akan ada. Gitu loh.
Bener Iya. kan? Kita kan nggak tahu lah kalau kita mau pergi perjalanan naik mobil bisa dari Jakarta ke Jogja. Kita kan nggak pernah tahu jalannya itu kayak mana akan kita hadapi nanti. Cuman kalau kita berhenti kita nggak akan pernah sampai ke Jogja. Gitu. Iya. Oke. Semoga Kak Kiki kembali semangat ya untuk kembali menulis. Memang paling berat tuh kalau kita udah lama vakum nulis ya Kak Sony ya. Waduh itu Benar. kayak mungkin tadi ya perasaan itu muncul karena sudah lama vakum nulis Kak. Jadi merasa kok kayaknya nggak ada perkembangan gitu. Padahal kita mungkin ya itu tadi kayak kalau udah lama vakum nulis tuh kita kayak start dari nol lagi loh. Kayak kita Benar. udah pernah membangun itu kebiasaan terus kita lama vakum nulis itu kayak kita mulai dari nol lagi. Sama lah kayak kebiasaan lain kan juga kayak gitu. Jadi mungkin perasaan itu muncul karena kakak harus kayak berusaha lagi. Oh ini harus menemukan lagi gayanya seperti apa, aku tuh harus nulisnya seperti apa. Jadi tetap semangat, lanjutkan lagi ya, jangan atas semangat. Benar. Oke, kita masih ada waktu, masih ada yang mau bertanya atau berdiskusi atau mencari inspirasi. Mumpung ada Saya cerita mentornya di sedikit sini ya. pengalaman saya dulu ya. Itu mungkin kalau yang lihat CV saya tadi, itu buku saya itu kan 2021, 2022 sama 2023. Itu nggak semuanya ditulis di tahun itu. Novel saya first, itu kisah Abu Bakar Siddiq selama 2 tahun kepemimpinannya itu saya tulis 2013. Selesai 2014 dan itu diperbaiki, ditolak penerbit sana-sini. Terus saya vakum nulis dari 2018 sampai 2021 saya nggak ada nulis. Sampai ketemu event DWC saya nulis. Itu pun nulis itu saya cuma nge-refresh otak ya biar masih bisa nulis gitu. Cuman hari itu karena kebetulan Kak Rizky-nya bilang tulisannya bagus, udah biasa nulis ya Mas. Waktu beliau masih manggil saya Mas karena dia nggak tahu kalau saya tetangga beliau. Tetangga di Pekanbaru. Masih manggil Mas, dikiranya orang Jawa. Jadi, saya pikir-pikir lagi, saya baca lagi tulisan-tulisan lama saya. Oh ternyata bisa loh tulisan ini. Saya coba tulis ulang, saya perbaiki, saya masukin di postingan DWC itu. Terus dipuji sama Kak Rizky. Oh berarti kayaknya masih ada lah ya skill saya, walaupun udah 3 tahun nggak pernah nulis lagi gitu. Di situ saya banyak kenal orang, saya kenal teman-teman di DWC, saya kenal Kak Rizky. Oh gini loh penerbitinnya nggak. Ini loh jalannya, akhirnya makanya mana naskah lama itu saya terbitin, mana naskah lama itu saya perbaiki. Karena ternyata sampai dari 2013 sampai 2021 itu ada tiga novel yang saya selesai nulis, tapi nggak pernah saya terbitkan, nggak pernah saya publikasikan, saya simpan aja. Karena itu tadi nggak punya relasi, nggak punya teman, nggak punya link, dan nggak punya kegiatan. Nggak punya kegiatan nulis. Nah, makanya saya bilang tadi penting untuk punya circle kepenulisan. Kalau memang mau concern di dunia literasi, memang harus punya circle-nya, harus concern di komunitasnya gitu. Ya bukan berarti kita harus ikut komunitas ini enggak, tapi kita setidaknya punya teman gitu, teman buat sama-sama berjuang gitu. Gitu. Ya, jadi ikut kelas, ikut komunitas itu penting ya, biar kita juga makin percaya diri gitu ya. Ya, saya juga kalau dulu saya malah kebanyakan nulisnya artikel ilmiah. Itu perubahan untuk switch ke menulis populer itu emang sulit loh. Awal-awal tuh saya tuh dikritik. Jadi saya pertama nulis 2018 setelah saya resign. Itu 2018 saya dikritik. Ini tulisannya berat banget sampai ditulis kayak gitu. Jadi memang minta kan sama waktu itu ikut komunitas juga dan mereka saling kita memberikan artikel terus nulis terus saling dikomentarin sama yang lain. Nah, itu juga bilangnya ini saya lelah bacanya. Nah, habis itu saya jadi pecutan bahwa oke, aku harus tulisnya lebih santai lagi dan memang akhirnya belajar gimana motong paragraf, gimana caranya nulis yang bahasanya sederhana. Dan sekarang ketika ini saya juga lagi bikin kumpulan artikel ya sama teman-teman psikolog itu, ada yang masih nulisnya tuh kayak bikin laporan. Itu tuh aku kayak namanya psikolog ya, kan mereka suka bikin laporan hasil kasus gitu ya. Aku tuh sampai bilang ke temanku yang emang udah pernah ngajak aku juga nulis gitu kan, nah, ini gimana ya ngomongnya ya, kok nulisnya kayak bikin laporan gitu kan, ya gimana mau dibaca sama orang umum gitu. Sekarang
kebanyakan aku nulis tuh akhirnya mencoba untuk gimana ya pembaca umum itu melihat tulisan aku gitu. Ya tadi kayak yang dibilang oleh Kak Sony bahwa kita pun harus memikirkan bagaimana pembaca membaca tulisan kita. Kalau orang kita mau nerbitin buku padahal kita profesional tapi kita nulisnya kayak kita nulis sama rekan kerja, waduh itu kan berat ya buat pembaca. Dan itu saya mau bilang kayak apa gitu ya, tapi ya itu memang sekali lagi itu skill, itu ada sesuatu yang harus dilatih. Dan kalau sekarang saya lebih suka nulis populer, saya udah nggak terlalu suka nulis ilmiah karena ini saya menemukan jalan saya bahwa dari dulu saya tuh nggak terlalu suka nulis ilmiah karena capek ribet nulisnya gitu kan. Tapi sekarang lebih santai karena ya itu tadi saya lebih bisa ekspresif kalau nulis populer dibandingkan dulu nulis ilmiah. Nah itu kita menemukan jalan itu emang akhirnya Temuin dulu ininya, ritmenya di mana gitu. betul. Dan sekarang memang akhirnya ciri khas saya juga gitu. Kalau nulis tuh tetap ada nuansa psikologisnya, tapi saya coba bawa itu untuk lebih santai lah ya, lebih santai ya, tidak santai banget gitu. Karena saya nggak bisa nulis santai banget. Jadi saya cerita dikit ya, Kak Indah ya, tentang pengalaman saya waktu kuliah dulu. Jadi waktu kuliah itu saya sering nulis puisi, nulis cerpen, pakai bahasa puitis gitu. Saya sering share waktu itu zaman masih pakai BBM, Facebook, saya sering share di Facebook. Ada salah seorang dosen, saya senang baca tulisan saya. Qadarullahnya, ternyata beliau penguji saya. Jadi ketika saya sidang proposal, jadi waktu cek keaslian karya, beliau bilang gini, saya nggak akan cek keaslian karya karena saya yakin ini karya kamu deh. Saya tahu bahasanya. Bahasanya bahasa puitis sekali dibawa ke bahasa ilmiah. Jadi waktu itu pernah di kampus ada ini untuk seleksi mahasiswa berprestasi diminta mahasiswa itu untuk membuat satu artikel. Saya ngambil karena saya memang senang dengan psikologi seksual dulu, saya bikin artikel itu. Jadi teman-teman lain tuh bikinnya hubungan antara ini, korelasi ini, komparasi ini, pengertian ini, tinjauan pustaka ini. Hari itu saya tulis judul ini, kalau cinta sudah direkayasa. Unik ya. Unik. Jadi saya nggak membahas bagaimana sih eksploitasi cinta itu kepada anak-anak itu semua. Kalau nggak ada yang hubungan dengan cinta, kayaknya marketing itu nggak menarik. Nah, jadi saya tulis itu kalau cinta sudah direkayasa, judul artikelnya waktu itu. Nah itu lulus, dipuji sama dosennya, kreatif ya, kelihatan orang udah biasa nulis. Jadi itu lebih kepada ini ya, karena saya mencoba ini aja, eksperimen aja, kira-kira kalau gini tanggapan dosen saya apa gitu. Pas skripsian, penguji 2 saya nggak terima dengan skripsi saya, dia bilang, nulis ilmiah seperti ini. Gitu. Siapa ini itu? Kebetulan nama dosen penguji kedua Indah juga namanya. Indah Damayanti ya? Bukan Indah Damayanti. Bukan Indah Damayanti nggak jadi penguji saya. Dulu dosen psikologi klinis saya dulu. Oh gitu. Kok tahu ya? Indah Damayanti. Iya itu teman seangkatan aku ambil profesi. Indah Damayanti 2 kali masuk ke saya. Oh gitu. Jadi pas itu penguji 2-nya bilang, wah kok begini ada. Saya dulu nulis itu konsep diri narapidana karena riset saya di narapidana anak-anak kan. Saya bilang membawa anak-anak itu dari jalan yang gelap menuju lorong cahaya yang besar. Kata penguji 2 ini apa ini? Tapi kebetulan saya dibela sama penguji pertama. Penguji pertama saya bilang, saya dulu S2 juga kayak gitu sih bahasa saya nih. Itu sesuatu nulis ilmiah gimana, nulis populer gimana, semua campur aduk. Kurang jauh tuh penguji 2 di UI juga ada kok skripsi judulnya gitu. Bahkan di luar negeri sering saya baca malah karya ilmiah itu mulai bahasanya lebih ringan supaya orang lebih tertarik membaca. Betul, karena itu laporan dari yang harusnya bisa dibaca semua orang. Saya mau negur, hari itu dosen itu kan waktu itu tahun 2017 ya, itu kan nggak ada EYD ya, kan masih pakai WeBi kan? Iya. Dia protes, ini mana nggak sesuai EYD. Saya mau bilang, saya mau bantah, Bu, EYD nggak dipakai lagi, cuman saya nggak berani. Oke. Saya mau bilang, Bu, EYD-nya nggak dipakai lagi, Bu. Gitu. Oke, ya. Maaf ya teman-teman jadi ngobrol ya kita berdua. Oke. Iya. Baik.
Semoga Hmm. tadi apa yang dijelaskan Kak Sony jelas ya teman-teman, bahwa ya itu tulisan pasti berkembang walaupun kita tidak merasa ya Kak Sony ya. Dan jangan Berkembang. merasa bahwa kita tuh nggak berkembang sama sekali. Coba deh tadi tengok tulisan 10 tahun yang lalu, tulisan misalnya tulis lama ya, kalau aku kan usianya udah lama gitu ya. 10 tahun, 5 tahun, atau ya beberapa tahun yang lalu, atau beberapa bulan yang lalu, itu pun pasti ada perubahan Pasti gitu beda. ya. Masih beda Bahkan gitu. ikut DWC itu tulisan day one-nya sama day 30-nya beda tuh, day 30-nya beda. Betul, karena itu tadi kita Benar. terbiasa Proses. menulis. Kita akhirnya menemukan apa ya, gaya stylenya sendiri. Jadi ketika kita sudah menemukan style sendiri tuh ya, tanpa kita bikin outline pun kita udah bikin outline di kepala kita, dan itu akan lebih gampang menulis. Jadi tapi itu semua tidak akan tanpa proses, tidak akan tanpa latihan. Jadi untuk tadi juga Kak Tia tadi kan bingung mau milih yang mana yang cocok dengan saya, coba dulu Kak Tia gitu ya. Jadi jangan merasa mana yang paling cocok, nggak ada yang bilang gitu. Jadi kreativitas itu emang kembali ke kita. Jadi Coba. jangan merasa takut, oh ini kayaknya nggak cocok nih. Nanti tulis aja dulu. Nanti saat menulis pun kita akan tahu, oh ini akan lebih cocok seperti apa. Dan ketika kita memilih itu, jangan takut juga bahwa pembaca nggak bakal ini, pembaca nggak ini. Nggak usah dipikirin dulu itu. Tapi tulis aja. Karena buku itu hak prerogatifnya ada di penulis. Ya. Jadi Betul sekali. kita mau nulisnya tuh jungkir balik seperti apa, itu adalah haknya penulis gitu. Nah, tinggal nanti ya pembaca akan menemukan, kita akan ditemukan oleh pembaca yang memang sesuai dengan stylenya kita. Pasarnya ada sih setiap tulisan itu. Betul. Nikmati aja lah. Coba semua. Kalau saya kan kalau bacain lihat novel saya itu kan beragam-ragam tuh. Ada novel thriller, ada novel romance, ada novel sejarah. Saya coba aja mana yang nyaman gitu. Ya, saya juga gitu kok nulis. Selama 5 tahun saya nulis itu, saya ikut semua kelas, dari yang thriller, romance, fiksi, non-fiksi, kelas anak, itu saya coba semua dan saya udah ngerjain semuanya. Dan sampai sekarang saya masih nyaman di non-fiksi, walaupun sekarang saya lagi nyoba untuk nulis buku anak gitu. Tapi tetap jagoan saya adalah nulis non-fiksi gitu. Jadi emang kita harus punya jalur mana yang kita paling nyaman. Nulis novel, saya juga pernah nulis novel walaupun nggak selesai ya, tapi saya nyaman nulis novel, saya suka. Tapi buat saya nulis novel itu lebih butuh waktu, sedangkan saya tuh nggak sempat buat punya waktu duduk lebih lama buat memikirkan kerangka dan sebagainya, nggak punya. Ya itu tadi ya, karena masih punya anak 3 biji ya. Masih kecil-kecil tuh nggak bisa. Saya merasa, saya nggak bisa nih kalau saya nulis fiksi itu, saya harus punya waktu yang memang spare waktu untuk berkreasi itu lebih banyak dibanding kalau nulis non fiksi, karena saya udah punya latar belakangnya, jadi saya nulisnya lebih lancar gitu. Jadi sampai sekarang masih andalan saya itu adalah non fiksi. Jadi kalau misalnya nulis buku anak atau misalnya nulis fiksi, itu saya butuh waktu lebih panjang daripada bakal butuh riset lagi Kak ya. Betul. Itu manfaatkan juga tuh keilmuan kita. Apa sih basic pendidikan kita? Kayak Kak Tri itu sekarang itu lagi ngegarap novel Jepang abad ke berapa ya Kak Tri? Itu karena memang beliau berkonser di sana, beliau pernah tinggal di sana ya. Bisa ngegarap itu dengan abad ke-16. Abad ke-16. Jadi menggunakan apa yang kita punya gitu, modal kita. Misalnya kayak Kak Tia kan dosen sastra gitu, pasti punya sesuatu dong yang untuk apa? Diaplikasikan ke dalam tulisan. Pasti punya sesuatu. Mungkin pengalaman selama di Scotland dulu atau apa aja. Pengalaman hidup, modal hidup kita, ilmu yang kita punya itu bisa diaplikasikan ke tulisan semua. Bisa sih, apapun itu. Jadi jangan merasa takut kehilangan ruh dari tulisan kita juga gitu ya. Oke, ini udah 21.24. Apakah masih ada yang ingin bertanya atau misalnya berdiskusi? Ada yang mau bertanya lagi? Di 16 peserta ini? Ini udah siap semua buat nulis? Ini udah pekan kedua ya, masuk untuk buai. Silahkan untuk mulai menulis. Kalau memang takut, ragu, jangan ragu untuk mencolek mentornya. Mau ikut lebih dari 1 antologi boleh banget loh, karena itu juga buat kita latihan menulis. Ikut antologi itu buat latihan nulis gitu. Atau mau langsung nyoba nulis solo juga nggak apa-apa, karena memang
kita semua itu punya pilihannya masing-masing ya. Ini ada pertanyaan sih ini di chat kemarin. Oke. Minim bayaran. Bayaran apa? Minim bayaran. Salah satu alasan kendala menulis itu minim bayaran. Gimana jawabnya? Minim bayaran ya. Itu balik lagi sih orientasi kita mau orientasi apa. Ya, balik lagi. Kalau memang mau yang berbayar, berarti menulisnya itu jangan nulis buku dulu sih. Atau memang kalau mau nulis buku, memang harus rutin nulisnya gitu. Karena kalau dari para penulis yang berpengalaman pun, mereka baru balik modal gitu ya. Buku-bukunya dikenal pun ya setelah bertahun-tahun. Jadi jangan ngarep kalau di awal langsung mereka banyak dapat Banyak uang. rugi. Iya, Duitnya berapa sih? Tadi Ya, Tia Dika dulu ceritanya ibunya borong buku dia. Dibagi-bagiin ke orang. Iya. Ya kita harus objektif juga ya. Kalau nulis buku itu royaltinya berapa sih? Iya. Paling besar Royalti kecil ya. Kecuali udah punya nama. Makanya itu tadi yang saya bilang, kalau kita memang orientasinya kepengen jadi profesional, pengen menghasilkan dari tulisan, jangan berhenti nulis, tulis terus, belajar terus. Kita kan nggak pernah tahu mana tulisan kita yang bakal booming. Betul. Buku karya kita yang keberapa. Lagi ikut komunitas yang memang penulisnya tuh udah lama 10 tahun dia. Akhirnya sekarang dia penerbit ngejar dia buat dapat naskah gitu. Untuk menjadi orang yang dikejar penerbit ada proses panjang. Ada proses panjang. Dia awal-awal juga cuman kirim aja sampai akhirnya penerbit tahu, oh ya dia tulisannya bagus nih. Dan akhirnya sekarang dia jadi multi genre dan banyak penerbit cari dia. Dan sekarang dia akhirnya banyak lempar itu ke komunitas dia. Nih ada lowongan silakan tulis gitu. Jadi ya balik lagi. Itu juga branding diri juga yang penting. Ya. Karena saya pernah ikut seminar di sama ini BIP. Ini beliau bilang sekarang itu penerbit mayor terutama ketika dia nerima buku dari penulis, salah satu yang mereka concern itu adalah akun media sosialnya si penulis. Dia bakal lihat dulu followersnya berapa, postingannya apa. Kalau penulis itu concern sekali dengan dunia tulis menulis, dia membranding diri dia sebagai penulis, terus mengisi sosmed dia dengan tulisan, itu penerbit akan lebih menilai tinggi penulis yang seperti itu. Itu kata orang Gramedia sendiri ya, BIP. Betul. Tahun 2020. Bayangkan kalau isinya flexing doang, ya terus kira-kira penerbit, kira-kira kamu mau mempromosikan bukunya kayak mana? Karena sekarang semua penerbit nanya, Anda akan promosikan buku Anda seperti apa? Betul. Jadi bisa jadi kita tuh nggak diterima karena itu tadi ya, mungkin ya tadi daya jual, nilai marketingnya kita belum ada. Kemarin juga aku ketemu editor pun gitu. Ide ini banyak, tapi apa yang bikin kamu ini? Dan sarannya adalah ya udah bangun branding dari media sosialmu dulu. Gitu. Kalau memang kamu pengen dilirik atau diinginkan. Karena kemarin juga ada lowongan seperti ini loh, nyari yang akun media sosialnya ngomongin misalnya parenting, tapi followernya udah 2.000. Gimana coba ya? Buat kita penulis-penulis yang masih campur aduk dan sebagainya gitu ya, nggak bisa semudah itu gitu. Ya makanya branding diri itu penting kalau memang fokus di sana. Ada tuh legasi yang ditinggalin dari media sosial, jangan isinya flexing. Kecuali udah punya nama nggak masalah. Kalau udah sekelas Ahmad Fuadi dia nge-share pustaka rumahnya, nge-share anaknya lagi baca buku, orang nggak perlu, istilahnya orang buku dia tuh terbit, dia nggak perlu ngomong buku dia terbit, bakal beli gitu. Iya betul. Beda ketika kita yang masih merintis ini, kita harus memang banyak berkorban nih. Apalagi di Indonesia ya, mohon maaf ya, di Indonesia industri buku itu berdarah-darah. Iya, apalagi ya kalau misalnya sekarang yang paling laku itu buku anak loh. Jadi semua orang lagi berlomba-lomba jadi penulis buku anak. Jadi harus lihat tren tadi ya, harus lihat tren. Sekarang yang lagi apa? Buku anak. Buku anak itu sekali misalnya ya diterbitin itu bisa sampai 1.000 sampai 5.000 cetak. Itu dengan sistem PO. Kalau memang tergiur silakan ya kalau mau lihat trennya. Tapi kalau misalnya mau konsisten dengan kepunyaan kita ya silakan juga. Tapi ya itu tadi kita literasinya masih rendah, buku non-fiksi, terutama saya kalau nulis buku non-fiksi itu masih rendah lah daya
keinginan orang untuk belinya ya. Padahal saya nulisnya itu bukunya buat ibu-ibu gitu ya, tapi mereka masih kurang lah gitu untuk beli buku. Itu realita Indonesia. Realita. Nggak bisa dikesampingkan. Oke, udah 21.30. Ini sudah semakin malam juga untuk beberapa daerah, bahkan mungkin sudah waktunya tidur malam banget ya. Terima kasih banyak ke Sony atas bagi-bagi ilmunya, bagi-bagi sharing pengalamannya. Semoga teman-teman semakin bersemangat untuk menulis, semakin bisa yakin bahwa oke, ini aku mau menulis seperti ini dan akan aku eksekusi. Untuk dibuat sendiri jangan lupa ada beberapa antologi yang teman-teman bisa pilih, jadi nggak cukup boleh pilih satu, boleh pilih dua, boleh pilih semuanya ya. Kalau kalian punya cerita semuanya silakan gitu ya. Jadi jangan membatasi diri, tapi juga tadi ya jangan lupa bahwa beli bukunya, jadi harus ada modal juga ya. Iya, itu tuh salah satu bentuk ini tuh, gitu. Bentuk tanggung jawab itu sebenarnya, dan dedikasi. Betul, gitu. Ya? Masa cuma kontribusi nggak mau beli buku? Iya ya, kami ini adalah para PJ antologi yang sudah pernah merasakan ada orang yang cuma begitu ngasih tulisan nggak mau beli ya, jadi kita nombokin gitu. Nah, jadi pikirin ya sih. Ya, setidaknya itu adalah cara kalian menghargai diri kalian sendiri ya. Tetap harus ada harga yang dibayar, setidaknya kalau memang pengen nge-branding diri kita sebagai penulis ya tunjukin dong, aku udah punya beberapa buku loh, walaupun masih antologi itu nggak apa-apa ya. Itu kan suatu legasi itu. Iya, sebuah legasi juga. Jadi silahkan ikuti grup antologinya, lihat syaratnya. Kalau memang bisa ditulis, silahkan menulis. Karena insya Allah di batch ini tuh memang di tahun ini tuh banyak sekali antologinya. Jadi bisa jadi kesempatan buat teman-teman yang memang lagi ngumpulin portfolio untuk menulis. Sekali lagi terima kasih Kak Sony, terima kasih. Oh iya, ini satu lagi niatin nulisnya ya untuk orang tua, itu kan suatu yang mulia sebenarnya. Betul. Kan senang nanti orang tuanya dikasih bukunya banyak nih, Bu, aku nulis banyak antologi. Baik, kalau ini kan kalau kita ceritain kebaikan orang tua itu kan bisa jadi amal jariah juga untuk orang tua, jadi inspirator bagi orang lain. Niatnya dulu. Insya Allah perbaiki niatnya, semoga ini menjadi kebaikan buat banyak orang dengan kita menceritakan kebaikan-kebaikan maupun pesan maupun hikmah yang didapat dari orang tua kita. Pasti ada loh, gak mungkin gak ada, cuma tinggal kita mau nulisnya seperti apa atau bagaimana. Oke, sampai jumpa lagi minggu depan. Jangan lupa ada materi terakhir dari kelas mentor, dan setelah itu kita akan lanjut dengan launching dan sebagainya. Tetap tunggu informasi di grup peserta. Dan teman-teman jangan lupa ya berbagi ke teman-temannya ya, yang belum ikutan, belum join. Ayo dong ikutan juga di buku untuk Ayah Ibu. Saya tutup malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum foto ya? Foto dulu deh. Maaf ya. Foto suka. Oke, silakan yang mau buka kameranya. Kalau nggak ada yang mau buka, saya langsung foto ini. Kak Reski nggak mau buka kamera. Ini pada lagi di luar semuanya. Lagi malam mingguan. Iya sih, pada malam mingguan. Oke, saya ambil fotonya ya. 1, 2, 3. Itu Kak Reski muncul. Oke, 1, 2, 3. Oke. Semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.